Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan kumpulkan kita bersama-sama di minggu pertama bulan ini. Hari ini kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus, dan hari ini juga merupakan hari yang spesial karena ibadah hari ini dirangkaikan dengan hari ulang tahun pernikahan dari Bapak Ibu Gembala kita yang ke-25 tahun. Karena sudah tiba saatnya, mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari persiapkan hati kita, persiapkan seluruh keberanian hidup kita. Percaya bahwa Roh Kudus hadir di tempat ini. Dia mau menjamah setiap kita, dia mau memenuhi setiap hati kita yang rindu akan kehadiran. Sama-sama kita nyanyikan pujian Berhembuslah Kudus. Dengan
kemenangan, kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan baru, urapan Allah, urapan Allah terjadi di tempat ini. Allah hancurkan setiap belenggu, setiap belenggu dosa. Suara kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan baru, urapan Allah. Haleluya. Di tempat ini Allah hancurkan setiap belenggu dosa. Suara kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan baru, urapan Allah, urapan Allah terjadi di tempat. Yes Lord, Allah hancurkan setiap belenggu, kan setiap belenggu dosa. Suara kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan baru. Dengan penuh rinduan katakan urapan Allah. Urapan Allah terjadi di tempat ini. Di tempat ini Allah hancurkan setiap belenggu dosa. Suara kemenangan, suara kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan-Mu Tuhan, urapan baru, urapan Allah, urapan Allah mengalir kuasa Roh Kudus. Tempat ini Allah hancurkan setiap belenggu dosa. Suara kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan baru. Di sini ada urapan-Mu Tuhan. Di sini ada urapan baru. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur, kami bangga
gak punya Bapa yang baik seperti Engkau Tuhan. Terima kasih hari ini Tuhan, Engkau sudah mengumpulkan kami di tempat ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu yang sudah kami lewati Tuhan. Kami ada sehat, kuat di tempat ini Tuhan, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Hari ini kami mau memberikan yang terbaik bagi-Mu lewat pujian dan penyembahan kami. Biar Engkau saja Allah yang disenangkan Tuhan lewat ibadah kami hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, di saat kami buka hati, di saat kami sungguh-sungguh Tuhan untuk menyembah Engkau, maka Roh Kudus Engkau akan memenuhi setiap hati kami, memenuhi kami dengan kuasa dan urapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau. Kami siap untuk membuka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita masih dalam tahap penyembahan. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita akan bersorak bagi nama Tuhan. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan dengan penuh semangat. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini harinya, hari inilah harinya
Mari jemaat Tuhan saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Percaya bahwa Roh Kudus hadir di tempat ini. Dia mau menjamah setiap kita yang mau membuka hati bagi Dia. Mari buka hatimu di hadapan Tuhan untuk sama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kau lapang hidupku, penolongku, diutus Bapa. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Oh Roh Kudus, Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kau lapang hidupku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kau hadir di tempat ini Roh Kudus. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kau lapang hidupku, penolongku, diutus Bapa. Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kau lapang hidupku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami Roh Kudus, penuhi kami Roh Kudus, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Mari buka hatimu di hadapan Tuhan. Ku buka hati. Yes. Percaya bahwa saat ini Roh Kudus datang menjamah setiap kami, setiap kita di tempat ini. Tidak ada satu pun yang akan terlewatkan hari ini. Penuhi kami
kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati, menyembah-Mu Yesus. Jamalah, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati, menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati, buka hati. Saya persilakan kepada Bapak Gembala. Ku buka hati, menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau tahu keberadaan kami, dan Engkau tahu isi hati kami, kerinduan kami, dan kami ingin supaya kami dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Itulah sebabnya kami membuka hati kami untuk Engkau berkarya, menguasai, memenuhi kehidupan kami. Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicara lagi bagi kami semua, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, biar kami semua dapat menikmati dan merasakan kuasa Allah berkarya di tengah-tengah kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Segala gangguan roh-roh jahat kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus, berkuasalah Engkau di tengah-tengah kami mendengarkan kebenaran firman Allah, agar kebenaran firman Allah benar-benar memberikan berkat buat kehidupan kami. Iman kami bertambah di dalam Tuhan. Ampuni segala dosa dan kekurangan kelemahan kami. Kami buka hati kami untuk kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, yang adalah kepala gereja kita. Pada saat ini kita merayakan hari pencurahan Roh Kudus, atau biasa kita kenal dengan hari Pentakosta, hari Pantekosta. Itu adalah hari yang ke-50. Dan pada kesempatan ini kembali kita akan melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua. Kalau kita membaca beberapa ayat di sana, yaitu ketika 120 kira-kira orang yang dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus pada waktu itu. Ayat yang pertama sampai ayatnya yang keempat, di sana dikatakan demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing.
Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, saudara-saudara, sebelum terjadi hari Pantekosta atau pencurahan Roh Kudus, kita perhatikan saudara-saudara, ada satu kelompok yang kemudian mereka lah yang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Di dalam ayatnya yang pertama, di dalam firman yang kita baca tadi dikatakan, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Saudara-saudara, pada waktu Yesus menampakkan diri kepada 500-an orang lebih, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-6, di sana dijelaskan bahwa ada lebih dari 500 orang. Rasul Paulus dia menceritakan tentang peristiwa ini kepada orang-orang yang ada di Korintus, di mana peristiwa ini adalah merupakan satu peristiwa yang luar biasa. Namun saudara-saudara, di dalam ayat yang pertama, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, dikatakan di sana orang-orang percaya mereka berkumpul di satu tempat. Jadi kalau saya menilai ayat ini, maka didapatilah sebagian banyak orang yang terhitung di dalam kelompok di mana Yesus menampakkan diri kepadanya sebelum dia naik ke sorga, yaitu 500 orang lebih, kata 1 Yohanes 15 ayat yang ke-6. Kita perhatikan di sini tinggal sekitar 120-an orang. Yang dijelaskan di sini atau ditekankan di sini, semua orang percaya. Mereka berkumpul di satu tempat. Yang saya ingin katakan di sini, saudara-saudara, bahwa ternyata ada juga orang yang termasuk di dalam 500-an orang ini, mereka berarti tidak percaya kepada Yesus, sehingga mereka tidak mampu, mereka tidak bisa menjalankan atau mengikuti apa yang sebenarnya sudah disampaikan oleh Yesus, bahwa tinggallah di Yerusalem untuk menunggu janji Bapa. Kita mundur dulu di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-14. Di sana kita perhatikan saudara-saudara bahwa untuk dipenuhkan dengan Roh Kudus ada yang harus dikerjakan, ada yang harus dilakukan. Dan di dalam ayat ini benar-benar menjelaskan, karena di dalam ayat yang pertama, di dalam Kisah pasal yang kedua, itu sudah termasuk disaring. Dan ini pun saudara-saudara dekat sebelum mereka menerima Roh Kudus, sudah melalui penyaringan yang begitu ketat, sehingga didapatilah 120 orang ini. Yang dikatakan di dalam ayat ini begini, Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Di dalam ayatnya yang ke-15 di sana dijelaskan kira-kira 120 orang banyaknya
Ya, pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya. Jadi kita perhatikan di sini saudara-saudara, yang kemudian di dalam ayat 1 pasalnya yang kedua, mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ada catatan di sana bahwa orang-orang percaya, karena dikatakan semua orang percaya. Jadi yang 120 orang ini kira-kira mereka yang dikatakan di dalam ayat 1 pasal 2 tadi, merekalah orang-orang percaya yang kemudian mendapatkan atau dipenuhkan dengan Roh Kudus. Sekali lagi saudara-saudara, sebelum mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka dikatakan di dalam ayatnya yang ke-14 pasalnya yang pertama di dalam Kisah Para Rasul, mereka semua bertekun dengan sehati. Bertekun itu kalau di kamus besar bahasa Indonesia itu mempunyai salah satu artinya adalah bersungguh-sungguh. Amin, saudara. Ada haleluya. Jadi sebelum mereka mendapatkan atau dipenuhkan atau kemudian dikatakan pencurahan atau hari yang ke-50 mereka mendapatkan roh itu, Roh Kudus itu, mereka benar-benar melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam hidup mereka, yaitu mereka bersungguh-sungguh dengan tekun dan dengan sehati. Ini perlu, ini penting saudara-saudara. Mungkin kalau kita berkata tidak apa-apa karena orang lain tidak tahu, itu pemikiran kita. Memang betul orang lain tidak tahu, mungkin kita sakit hati dengan orang lain. Tetapi apakah Tuhan tidak tahu? Ada haleluya. Amin, saudara. Persiapan ini penting sekali bagi kita sebagai orang yang percaya. Untuk masuk tergolong di dalam orang yang percaya yang kemudian dipenuhkan dengan Roh Kudus, itu harus memperlihatkan kesungguh-sungguhan. Pada waktu Elia berdoa, di dalam Yakobus dikatakan Elia adalah manusia biasa yang sama seperti kita. Tetapi ketika dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan jangan turun hujan. Hujan tidak turun selama 3,5 tahun. Dia berdoa, Tuhan turunkan hujan. Hujan itu turun. Dasar yang dilakukan oleh Elia pada waktu itu apa? Dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan ditambah lagi harus ada kesehatian, saudara-saudara. Berbicara kesehatian berarti berbicara dari hati. Ada sesuatu yang di dalam hati ini benar-benar murni. Benar-benar itu adalah merupakan satu persekutuan yang indah antara satu kelompok, antara pribadi orang ini dan kelompok yang lain dan orang yang lain. Harus ada kesehatian, saudara-saudara. Dan inilah yang diberikan oleh Allah di dalam kehidupan mereka, diberikan oleh Yesus kepada murid-murid, dan kemudian dikatakan 120 orang kira-kira yang kemudian diberikan Roh Kudus itu. Saudara-saudara, berbicara tentang hati, kesehatian di sini, karena mereka itu lebih dari satu. Sehingga untuk membuat kekompakan kesehatian itu diarahkan. Bagaimana caranya? Harus dengan sungguh-sungguh. Amin. Ada haleluya, saudara.
Sebab hal ini sangat penting dalam kehidupan kita. Sekali lagi, ada begitu banyak janji-janji Allah dalam kebenaran firman Allah. Dan salah satu janji yang penting dan sangat penting adalah supaya orang percaya dipenuhkan dengan Roh Kudus. Yesus akan minta kepada Bapa di sorga supaya dia mengirimkan seorang penolong untuk menolong. Dan saya sudah singgung bagaimana pekerjaan penolong itu. Saya ambil contoh seperti Hawa. Pada waktu Allah menciptakan hewan-hewan awalnya dengan tujuan supaya manusia ini memberikan nama dan mencari penolong yang sepadan. Setelah Adam memberikan nama-nama kepada hewan-hewan atau binatang-binatang ini, dia tidak dapati penolong yang sepadan. Lalu kemudian firman Allah katakan, Allah membuat manusia itu tidur, dan Allah mengambil tulang rusuk dari Adam, dan kemudian dibentuklah wanita yang kemudian dikatakan sepadan, cocok, sama dengan. Dan penolong ini saudara-saudara, yang juga tentu kalau Adam itu dari tanah, berarti dia juga dari tanah, karena dia bagian dari Adam. Namanya saudara-saudara manusia, ada saja kekurangannya. Karena kemudian dengan berjalannya waktu, manusia itu melanggar. Hawa melanggar, tergoda, dan jatuh ke dalam dosa. Itu penolong yang Tuhan sediakan untuk sesama manusia. Dia ada kekurangan dan dia juga bisa jatuh. Tetapi penolong yang tidak ada kekurangan, yaitu Roh Kudus, adalah sempurna. Amin. Ada haleluya saudara. Kebutuhan kita secara manusia, pendamping kita butuh, sangat-sangat butuh. Tetapi lagi-lagi saya mau katakan bahwa sebagai manusia, dia pun ada kekurangan. Siapapun yang Tuhan taruh di samping kita, yang kemudian menjadi sama dengan kita, sepadan dengan kita, menyatu dengan kita, tetap ada kekurangan. Tetapi kalau berbicara seorang penolong, yang Yesus katakan, aku akan minta kepada Bapa seorang penolong. Seorang penolong yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran. Dia tidak bercelah dan tidak mungkin salah. Amin. Sebab kenapa dia tidak mungkin salah? Karena Roh itu bagian dari Allah sendiri. Amin. Allah sendiri yang memberikan Roh itu kepada manusia. Itulah sebabnya saudara-saudara, kalau kita perhatikan di dalam perjanjian yang baru, Yesus banyak sekali mengungkap tentang sebelum dia meninggal, bahkan sesudah dia bangkit, dia mengungkapkan tentang penolong ini, Roh Kudus. Dia menjelaskan tentang Roh Kudus. Dia memberikan nasihat. Dia mempersiapkan murid-murid dan orang-orang percaya pada waktu itu dengan bekal-bekal mengingatkan mereka bahwa sangat penting Roh itu. Dan Rasul Paulus pun saudara-saudara, dengan pengalaman penyelamatan yang Yesus kerjakan dalam kehidupannya, dengan berjalannya waktu dia mengalami banyak hal, peristiwa-peristiwa yang luar biasa yang dia rasa bahwa dia benar-benar dituntun oleh Roh Allah. Dan tadi malam saya sudah singgung bagaimana
hanya roh yang sanggup merubah sikap manusia yang salah. Manusia, saudara-saudara, kita sebagai manusia hanya menasehati, mengingatkan, iya. Rasul Paulus juga, saudara-saudara, dia mengambil contoh-contoh ini karena apa? Dia mengalami. Tetapi Rasul Paulus tidak bisa untuk merubah sifat manusia kalau itu salah. Tetapi yang diingatkan oleh Rasul Paulus bahwa Roh Kudus sanggup mengubah sifat manusia yang salah itu. Coba kita lihat saudara-saudara, di dalam Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-13. Jadi Roh Kudus menolong untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging dan memberikan kepada kita buah roh. Ya, jadi Roh Kudus itu yang sanggup. Roma 8 ayat 13 dikatakan di sana, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ada haleluya saudara? Kalau kita melihat di dalam Galatia 5 ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-21, di sana dijelaskan tentang perbuatan daging itu yang bertentangan dengan perbuatan roh. Mungkin kita bisa lihat di sana, saudara. Saya tahu, saya yakin saudara-saudara sudah banyak mendengar akan ayat ini, tetapi mungkin tinggal kita mengingatkan saja. Jangan sampai itu masih ada dalam hidup kita. Ya, dikatakan di sana Galatia 5 ayat 19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi hal-hal ini adalah merupakan sifat atau sikap manusia yang dia lakukan itu bertentangan dengan apa yang dikatakan pimpinan roh. Itulah sebabnya saudara-saudara, kita perlu roh itu untuk mengubah akan semua kekurangan ini. Mengingatkan kita, menolong kita, supaya kita tidak lagi melakukan apa yang kita baca tadi, tetapi kita kemudian mendapatkan karunia roh atau buah roh di dalam kehidupan kita. Galatia 5 ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-23. Tetapi buah roh ialah, nah ini yang penting saudara-saudara, pada waktu kita meninggalkan sifat yang tidak baik tadi, maka roh itu akan memberikan buah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Nah, ini perlu kita miliki bersama buah roh ini, saudara. Dan itu dapat diberikan oleh siapa? Oleh roh itu. Itulah sebabnya saudara-saudara, kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Ada haleluya saudara. Karena kalau ya, sekali lagi saya mau katakan, kalau roh itu, Roh Kudus itu memimpin kita, dia akan memimpin kita kepada kebenaran. Dia akan membawa kita kepada keadaan yang baik, tidak seperti penolong yang lain tadi, saudara-saudara, yang ada kekurangannya. Sudah makan buah yang dilarang, lalu dia kasih suaminya. Suaminya juga, makanya mungkin saudara kemudian dikatakan suami-suami takut istri, mungkin juga diambil dari situ kali ya. Iya kan saudara? Dikasihlah ke suaminya, suaminya ikut. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan akan hal-hal ini,
maka tentu kita perlu menyadari bahwa kita sangat membutuhkan roh itu dalam hidup kita. Kalau boleh kita mempunyai pendirian yang seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-1, di mana kita harus percaya dengan sungguh-sungguh. Saya ingatkan lagi di dalam Amsal pasalnya yang ketiga ayat yang ke-5. Sudah hafalkan? Dikatakan di sana apa? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ada haleluya saudara? Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Nah, ini dimiliki oleh 120 orang yang kemudian dipenuhkan dengan Roh Kudus. Mereka percaya dengan sungguh-sungguh, saudara-saudara. Yang kembali lagi saya ingatkan, berarti yang lain itu bagaimana pengiringan mereka, bagaimana keadaan mereka pada waktu mereka bertemu dengan Yesus. Mereka juga sama-sama bersama-sama dengan Yesus. Mereka juga dijumpai oleh Yesus pas sebelum Yesus naik ke sorga. Berarti ada kepedulian yang sangat kuat, perhatian yang sangat kuat oleh Yesus kepada orang-orang yang juga mungkin tentu pada waktu itu masih ragu-ragu. Tetapi sebenarnya dengan Yesus datang kepada mereka, Yesus ingin menarik mereka supaya semuanya bisa percaya dengan sungguh-sungguh. Tetapi ternyata mereka tidak bisa. Dijauhkan Tuhan, saudara-saudara. Kalau kita benar-benar percaya, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh. Amin, saudara. Karena cepat atau lambat, ketika Tuhan membuat satu pemisahan, kita akan merasakan tidak bisa bersama-sama dengan kelompok yang dikatakan di dalam firman Tuhan tadi. Dijauhkan Tuhan. Makanya saudara-saudara, kalau kita percaya, percayalah dengan sungguh-sungguh. Kalau kita percaya dengan sungguh-sungguh, apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, dan itu pasti dengan sungguh-sungguh. Yang melayani pasti akan melayani dengan sungguh-sungguh. Saudara beribadah kepada Tuhan, saudara memuji Tuhan, saudara menyembah Tuhan, itu pasti dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Dasar percaya yang sungguh-sungguh, itulah yang dilihat oleh Allah dalam kehidupan kita. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudara-saudara, kalau seandainya perjalanan hidup kita tidak tahu kapan sampai kapan kita berada dalam dunia ini. Tetapi dengan berjalannya waktu ini, saudara-saudara, Tuhan mengingatkan terus kepada kita apa yang harus kita lakukan. Dan kalau kita betul-betul mau dipimpin oleh Roh, kita kekurangan-kekurangan yang tadi mungkin masih ada, tetapi cepat atau lambat itu akan semakin dikikis. Amin. Itu akan semakin dikikis dan lama-lama itu akan hilang sama sekali. Karena Roh Kudus itu akan membawa kita menjadi sama seperti Yesus. Amin, saudara. Membuat kehidupan kita berada di dalam situasi yang kudus, yang suci. Dan kalau kita melihat kebenaran firman Allah, saudara-saudara, kalau ini adalah merupakan janji Allah kepada setiap orang yang percaya melalui Yesus, itu akan diberikan kepada mereka, dan itu sudah dinyatakan. Dan Rasul Paulus melalui pengalaman-pengalamannya, salah satu yang dialami oleh Rasul Paulus yang kita sudah baca tadi, bahwa Roh Kudus itu sanggup merubah sikap yang salah menjadi baik. Sanggup orang percaya itu meninggalkan akan perbuatan dosa.
Dan kalau kita melihat saudara-saudara, orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, peristiwa di kamar loteng Yerusalem, pada waktu mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka orang-orang yang mendengar, berarti saudara-saudara 120-an orang ini, mereka berbicara setelah diberikan oleh Roh itu bahasa-bahasa lain. Kemungkinan semuanya mereka berbicara dengan bahasa lain. Yang 120-an orang ini, mereka semua berbicara dengan bahasa lain sesuai dengan apa yang Roh itu berikan kepada mereka. Dan pada waktu mereka berbicara, karena memang hari itu adalah merupakan perayaan. Kalau di dalam perjanjian yang lama kemudian itu diteruskan, itu adalah merupakan peringatan mengingat kebaikan Tuhan yang sudah menyertai mereka, dan itu adalah merupakan perayaan syukuran mereka pada waktu mereka selesai panen. Dan banyak orang yang berkumpul di sana. Dan orang-orang yang berkumpul dari orang-orang Israel yang kemudian mereka pergi ke negara-negara lain, mereka sudah menjadi mungkin warga negara yang lain, dan setiap hari perayaan mereka berkumpul di Yerusalem, di Israel. Dan pada waktu mereka berkumpul inilah saudara-saudara, mereka mendengar ada bahasa-bahasa yang keluar dari kelompok yang tadi ini, saudara-saudara, yang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ada yang dari macam-macam negara di luar Israel. Bahasa-bahasa mereka keluarkan, dan bahasa-bahasa yang dikeluarkan adalah bahasa-bahasa yang menunjukkan segala kemuliaan Allah. Bahkan ada yang menganggap bahwa karena mereka tidak mengerti, mereka kayaknya mabuk. Pada waktu mereka kemudian sudah banyak membicarakan, menilai keadaan itu, Petrus dia bangkit berdiri dan dia mulai berbicara kepada orang banyak ini. Petrus mengungkapkan, kira-kira masa pagi-pagi kami sudah mabuk? Tidak mungkin kami mabuk. Tetapi kemudian dia mengungkip, dia menjelaskan tentang nubuat Nabi Yoel di hari-hari terakhir. Roh itu akan diberikan dengan begitu melimpahnya. Dan pada waktu itu adalah merupakan, boleh dikatakan, awal di mana roh itu diberikan dengan begitu melimpah kepada 120-an orang ini. Dan di situ saudara-saudara, Petrus memberikan pengertian, memberikan pemahaman melalui kebenaran firman Allah, menjelaskan. Dan mereka mulai bertanya, apa yang harus kami lakukan? Bertobat dan beri dirimu dibaptis. Dan pada waktu itu firman Allah katakan, kurang lebih 3.000 orang bertobat. Pada waktu Petrus dia menjelaskan tentang kebenaran firman Allah, membuktikan bahwa orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, sangat jelas apa yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan itu benar-benar terjadi pada waktu mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dan dengan berjalannya waktu, kalau kita melihat murid-murid, anak-anak Tuhan, mereka tetap melakukan dengan cara kesetiaan, kesungguhan mereka.
Kesehatian itu tetap mereka jalankan. Dan banyak sekali mujizat yang terjadi. Orang yang sakit, karena saking banyaknya orang mungkin saudara, murid-murid, rasul-rasul mungkin sudah tidak bisa lagi menjangkau mereka untuk menjamah, menumpangkan tangan. Tetapi melalui bayangnya saja, orang yang sakit bisa sembuh. Jadi kalau kita melihat, mempelajari akan hal ini, betapa hebat kuasanya bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Tidak terlepas kita semua yang hadir pada saat ini. Kalau kehidupan kita benar-benar merasa bahwa saya sangat membutuhkan roh itu, maka saudara akan berusaha percaya dengan sungguh-sungguh. Amin, saudara. Ada haleluya. Karena Dia yang Tuhan kan menilai hati kita, saudara. Dan saya yakin kalau engkau duduk, engkau ada di tempat ibadah ini, dan engkau mendengarkan firman ini, karena Tuhan mengasihi saudara. Karena Tuhan ingin merubah. Siapa yang di sini sudah semuanya kudus? Siapa yang berani angkat tangan? Oh, saya sudah kudus, saya udah nggak ada dosa lagi. Siapa kira-kira saudara? Berani angkat tangan? Saya sendiri masih banyak kekurangan. Tetapi saya sudah katakan tadi malam pun, saya tidak mampu, saya tidak bisa dengan kekuatan saya, dengan pengetahuan saya, untuk bisa mendapatkan jalan keluar di dalam masalah yang saya hadapi. Lalu kemudian saya mengambil langkah-langkah seperti berdoa dan bahkan berpuasa. Sebab saya tidak bisa, dan saya selalu rindu melibatkan roh itu di dalam hidup saya. Karena saya merasa tidak bisa, saudara-saudara, saya mau datang kepada Tuhan. Yang saya alami, saya berdoa kepada Tuhan sesuai dengan firman Allah. Kalau kita punya kekhawatiran, datang kepada Tuhan, sampaikan kepada Tuhan. Karena seringkali saudara-saudara, misalnya kita punya kekhawatiran, nanti begini, nanti begitu, dan lain sebagainya. Nah, saudara pasti sudah mengalami bagaimana caranya untuk mendapatkan jalan keluar itu. Secara kepintaran kita, pengetahuan kita, dan bedakan cara saudara mengambil jalan keluar sendiri dengan cara saudara melibatkan Tuhan. Dengan cara apa? Berdoa, berpuasa. Saudara bisa bedakan. Dan harus kita perhatikan, saudara-saudara, ketika kita datang kepada Tuhan, kita harus mengambil contoh seperti apa yang dilakukan oleh 120 orang ini. Mereka percaya kepada Tuhan, dan percaya mereka, semua orang pada waktu itu mereka berkumpul di satu tempat, mereka percaya, semua orang percaya. Jadi dipisahkan, saudara-saudara, percaya yang sungguh-sungguh dengan percaya yang biasa-biasa saja. Percaya yang biasa-biasa saja mungkin itu dialami oleh yang tidak termasuk 120 orang ini. Tetapi nilai yang kita ambil kepada 120 orang ini, mereka percaya dengan sungguh-sungguh. Karena mereka melakukan, dikatakan oleh firman Allah, dengan tekun, dengan bersungguh-sungguh. Mungkin saudara-saudara, karena kita di sini terbatas waktu, saudara bisa praktekkan di rumah. Bagaimana saudara mau datang kepada Tuhan untuk berdoa? Karena ini adalah merupakan satu kebutuhan yang sangat-sangat penting di dalam perjalanan percaya kita. Ambillah waktu belajar mungkin 1 menit, karena namanya berdoa, namanya bergumul itu tidak gampang. Tetapi kita belajar, mungkin baru 1 menit tidak apa-apa. Namanya juga belajar. Anak kalau belajar kan saudara-saudara, dia tidak langsung 10 meter dia berjalan. Baru dikasih berdiri jalan, sudah jatuh mungkin.
belum ada langkah, tetapi ada usaha. Lama-lama dia akan berjalan. Pertama mungkin berapa? 5 cm. Kemudian maju lagi 10 cm. Terus lagi 20 cm, 50 cm, 1 meter, dan selanjutnya sampai dia lancar berjalan. Sama dengan kita, saudara-saudara. Untuk belajar mungkin saudara-saudara kita enggak usah dulu mau paksakan, oh mesti lama. Enggak usah dulu. Kita pikirkan dulu kerinduan kita. Pokoknya saya serindu untuk melakukan sesuatu kepada Tuhan. 1 menit puji Tuhan, kita sudah bisa. 2 menit puji Tuhan, 5 menit puji Tuhan, 10 menit puji Tuhan, 1 jam puji Tuhan, 2 jam, 3 jam puji Tuhan. Dan semuanya itu akan dinilai oleh Tuhan. Kalau kita melakukan semuanya, janji Tuhan dia pasti tepati dalam hidup kita. Dan dia akan menyertai, menolong kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri semua dan kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi Yesus, haleluya. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau hitungkan kesalahanku. Saya mengundang pelayan-pelayan perjamuan untuk datang di depan. Betapa besar kasih. haleluya, haleluya. Yesus Engkau baik, haleluya. Kau pandang indah hati yang Glory, haleluya. Yesus, ku berterima haleluya. kasih Oh, padamu ya Tuhan. pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Yesus, terima kasih. Kami sangat membutuhkan Roh-Mu dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kami sadar akan hidup kami ini penuh dengan keterbatasan. Itulah sebabnya kami sangat butuh Roh itu menguasai kami, memimpin kami, membawa kami mengenal akan kebenaran yang sesungguhnya. Bapa, terima kasih meteraikan firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami lebih lagi untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup ini. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Pada saat ini kami akan menikmati roti dan air anggur yang adalah melambangkan tubuh dan darah Yesus yang sudah dikorbankan di kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa kami. Bapa, sebelum kami makan dan minum, kiranya Engkau berkenan untuk mengulurkan tangan-Mu untuk memberkati roti dan air anggur ini. Engkau sucikan, Engkau kuduskan.
Pada waktu kami menikmati, benar-benar kami menikmati tubuh dan darah Yesus yang kembali akan menyatu dengan kehidupan kami. Dan kami yakin ya Bapa di sorga, segala dosa kami dihapuskan oleh darah Yesus. Dan segala kekurangan kelemahan kami, bahkan segala sakit penyakit oleh bilur Yesus sudah disembuhkan. Tuhan, berkaryalah Engkau dalam kehidupan kami. Kami percaya kepada Engkau Tuhan, bahwa Engkau sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib dan besar. Bapa, terima kasih, layakkan kami hamba-hamba-Mu untuk melakukan akan semuanya ini, karena kami ingin juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ada kekurangan kelemahan kami Tuhan, tolong ampuni. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya. Silakan duduk. Saya undang untuk bangkit berdiri. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina yang hancur. Berterima kasih.
Haleluya, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau sudah mengampuni segala dosa dan kekurangan kelemahan kami, sehingga kami layak di hadapan hadirat Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kita mengangkat roti dan saudara dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan iman mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Kita mengangkat cawan minuman dan kita dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dengan iman mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ku menyembahmu Yesus, Yesus, Yesus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Masuk ruang Maha Kudus. Haleluya. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa.
Kudus ada di antara kita pada saat ini. Saya berikan kesempatan saudara menyembah Dia. Izinkan saudara dijangkau oleh kuasa Roh Kudus memenuhi hidupmu. Haleluya. Sembah Dia, sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, 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 glory. Haleluya. Roh Kudus bekerja. Roh Kudus jangkau kami. Haleluya, haleluya. Penuhkan, penuhkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, 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 glory. Glory, 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 glory. Haleluya, haleluya. Engkau baik. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Jangkau kami Roh Kudus. Penuhkan kami Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita nyanyikan Roh Kudus yang manis. Buka hati saudara, izinkan Dia menjamah, menjangkau saudara pada saat ini. Haleluya, haleluya. Roh Kudus yang manis. Amin. Datang ke atasku. Haleluya. Roh Kudus yang manis. Oh, bekerjalah Roh Kudus. Datang ke atasku. Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis. Haleluya. Datang ke atasku. Haleluya. Roh Kudus yang manis. Haleluya. Datang ke atasku. Datang penuhiku. Datang penuhiku. Amin. Roh Kudus jamah. Haleluya. Haleluya, haleluya. Datang segarkanku. Oh, Roh Kudus yang manis. Oh, Roh Kudus bekerjalah. Penuhiku. Datang urapiku. Amin. Urapi kami. Haleluya. Segarkanku. Oh, Roh Kudus yang manis. Haleluya. Haleluya. Ini adalah kesempatan saudara membuka hati saudara. Izinkan Roh itu menjamah saudara. Izinkan Roh Allah menjangkau saudara. Izinkan Roh Allah memenuhi kehidupan saudara. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bekerjalah Roh Kudus. Haleluya. Jamah kami, jamah kami, jamah kami dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Datang penuhiku. Datang urapiku. Amin.
Disinilah kami, Roh Kudus. Kami sangat membutuhkan kehadiran-Mu di hati kami. Kami sangat membutuhkan kehadiran-Mu di hidup kami. Kami bukan apa-apa. Kami bukan siapa-siapa kalau bukan Roh Kudus dan kebenaran yang menempati kehidupan kami. Kami jadi berarti, kami jadi berguna di hadapan Tuhan karena pekerjaan Roh dan kebenaran yang setiap hari menguatkan kami, setiap saat meneguhkan kami, setiap saat membenarkan kami di hadapan Bapa di sorga, dan setiap hari menyucikan kehidupan kami, sehingga perjalanan iman kami semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan, semakin hari semakin benar, semakin hari semakin berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi kesenangan hati Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang dikenal oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terus bekerja, penuhkan jemaat-Mu setiap saat dengan kuasa itu, karena mereka sangat membutuhkan kekuatan yang baru setiap saat, yang membaharui kuat mereka dalam menjalani hidup yang berat di hari-hari ini. Terima kasih Bapa. Kami percaya kami sudah dikuatkan dengan tubuh dan darah-Mu. Yang sakit sudah disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Kami percaya mujizat Allah terjadi. Yang lemah sudah dikuatkan oleh Tuhan. Biarlah kebenaran firman yang sudah kami dengar itu akan menjadi rema di dalam kehidupan kami semua. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan firman-Mu. Tuhan, pakai dia lebih heran lagi. Semua pelayan-pelayan yang ambil bahagia dalam pelayanan ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita naikkan pujian doa Yabes dan kita akan akhiri ibadah kita. Memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Segala kemuliaan, hormat, dan syukur kami kembalikan kepada Tuhan yang kami yakin sudah menyertai dan sudah memberkati kami semua yang hadir pada saat ini. Hamba-Hamba-Mu, anak-anak-Mu diberkati Tuhan, korban persembahan diberikan diberkati Tuhan, dan seluruh aktivitas kami tetap menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan, sebab Engkau adalah sumber segala-galanya. Kami serahkan, kami taruhkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, dan kami yakin kami pasti diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami, buat keluarga, buat jemaat yang tidak bersama dengan kami. Bapa, kalau mereka dalam keadaan sakit, ulurkan tangan-Mu untuk menjamah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka dipulihkan, disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, sampai pada hari ini kami boleh dapat memperingati di mana kami Engkau persatukan 25 tahun yang lalu. Kami yakin semuanya kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Bahkan kami mempunyai keyakinan pun semua jemaat
yang waktu itu hadir, waktu itu ada, dan bahkan yang masih baru-baru ini Tuhan, mereka bersama dengan kami pada saat ini, yang sudah berbuat banyak di dalam pelayanan di tempat ini. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau menilai, Engkau memberkati akan semuanya Tuhan, yang sudah mereka lakukan, baik waktu-waktu yang lalu, bahkan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami tidak dapat membalas akan budi baik yang mereka lakukan Tuhan, baik secara jasmani, teristimewa membantu pelayanan yang ada. Kami yakin Tuhan memberkati mereka semua. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat bangsa negara pemerintah yang ada di Indonesia. Tuhan pulihkan bangsa kami ini, Tuhan selamatkan bangsa kami ini. Virus corona kami percaya Engkau sudah hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pemekaran Tuhan menjadi bagian kami semua. Terima kasih Bapa, sebentar kami kembali pulang serta dalam perjalanan kami. Jauhkan, hindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Tibakan dengan tidak satu kurang apa-apa. Bapa, terima kasih. Dan pada akhirnya jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah Anak, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian, menuntun, menghibur, menguatkan, bahkan meneguhkan iman, percaya, keyakinan kita, mulai pada saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Dengan penucapan syukur, kami pulang dengan berkat-berkat dari Tuhan. Dan kami akhiri ibadah kami pada saat ini, kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kita semua berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.